who's never far. Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 12 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. To you, now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 19 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. to you, holding on and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me down. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dari awal bersama-sama, saudara nyatakan pujian ini. Pujian dan syukurku kami bawa dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Yang bersuka cita karena Tuhan, mari kita sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yang kami tahu Bapa, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Biar segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Dari awal nyatakan dengan iman-Mu. Pujian dan syukurku kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati kami persembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tahu hidupku adalah
nyatakan, kami nyatakan, Tuhan, hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah, haleluya. Kita lama syalalabo. Hidup kami adalah penyembahan yang kudus dan berkenan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu ucapkan terima kasih-Mu di dalam hadirat Tuhan. Katakan hidup kami Tuhan adalah penyembahan bagi-Mu. Jiwa dan roh kami Tuhan adalah penyembahan bagi-Mu. Kita lama syalalabo. Haleluya, kami sembah Dia. Jangan ada yang diam. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kita bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu. Haleluya. Elalama syalalabo. Engkau Allah yang heran, Allah yang bekerja, Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, Ku tahu. Ini yang keluar dari hati kami. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Biar segenap hidup kami persembahkan. Naf hidupku katakan persembahkan. Lebih dahsyat lagi dalam hadirat Tuhan. Ku tahu
sembahmu dalam hadirat Tuhan. Ada roh Allah di tempat ini. Sepanjang hari Bapa, sepanjang hidup kami kepadamu. Sekali lagi bersama singer sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Tuhan. Lebih dahsyat lagi, mulutku penuh haleluya pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kita kasih penghormatan, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, sorakan kepadamu ya Allahku. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Kami percaya Tuhan, mulut kami ketika kami memuji kebesaran-Mu, ada mujizat terjadi, ada pertolongan Tuhan, ada hikmat Tuhan terjadi bagi saudara dan saya di tempat ini. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Dan kami mau bersorak-sorai demi nama Tuhan yang siap melompat tinggi bagaikan Raja Wali, terbang bersama Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Sekarang keluar dari bangkunya minimal 5 orang, katakan aku bersukacita karena Tuhan. Kasih tos, haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan bersorak-sorai, come on. Para papa. Kita bertepuk tangan. Para papa. Dengan segenap hati bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penembus. Apa Bapak Ibu? Kalahkan dia bangkitkan hewan. 2, 3, jam. Tuhan yang memberi kemenangan. Hey, bersama kita, di dalam kita. Kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, come on. Para papa. Hey, come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti. Yang percaya dia penyelamat. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya nama siapa? Satu-satunya penembus. Dia kalahkan maut dan bangkit. Bersama-sama bersukacita. Tuhan yang memberi kemenangan. Hey, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai karena Allah kita hidup. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kita sorakan dan kita naikkan
memuji kemenangan kita. Di dalam namanya ada sukacita, ada kelegaan, ada pemulihan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama singer, come on, sorakan. Para papa papa papa. Bapak Ibu, para papa papa papa. Sekali lagi, para papa papa papa. Hey. Sebelah sini, para papa papa papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi GBI, wow. Tuhan yang memberi umat yang lebih daripada pemenang. Bersama siapa? Kita masuk bersama, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam. Engkau Allah yang dahsyat, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dahsyat. Dia perlindungan dan pengharapan. Sorakan para papa papa papa. Come on, para papa papa papa. Sekali lagi, para papa papa papa. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Belum capek Bapak Ibu? Menyembah Tuhan. Gak ada kata capek, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sekarang rentangkan tanganmu ke kanan dan ke kiri. Ayo kita terbang bersama Tuhan. Kalau yang masih dempet-dempet, senggol dikit, kita mau terbang bersama Tuhan. Dahsyat. Sebelah sini mana tangannya? Puji nama Tuhan di depan. Bapak Gembala kita, mantap. Kita terbang bersama Tuhan. Dengan segenap hatimu yang bersukacita, singer katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Bersama siapa? Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Allah kita teguh menopang. Ku kan aman. Sekali lagi, lebih dahsyat Bapak Ibu katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Come on. Dari awal yang bersukacita katakan katakan wow. Dahsyat Tuhan. Firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku nantikan, ku menantikan-Mu. Sekali lagi bersama katakan, firman-Mu Tuhan, dia pelita. Janji-Mu Tuhan, hey, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu dia tuntun. Yang menantikan janji Tuhan, ku menantikan-Mu dari kekuatan. Come on, ku kan terbang dahsyat di awan.
Sekali lagi lebih dahsyat. Angkat tanganmu kita sembah. Aku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersamamu. Biarkan Tuhan Yesus disenangkan lewat pujianmu hari ini. Teguh menopang kami kan aman. Sekali lagi Bapak Ibu katakan ku kan terbang. Kami akan terbang la 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 bersamamu dalam kemuliaan sebab firman Tuhan. Hey, teguh menopang yang aman bersama Tuhan di dalam Tuhan bersama ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Ada firman Tuhan yang menopang saudara dan saya. Aman bersamamu di dalam Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu. Ku kan aman di dalam Tuhan. Kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kami menyembahmu Tuhan, dan kami percaya kami aman di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lebih dalam lagi kami masuk ke tahta-Mu yang kudus. Biarkan pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Musim akan selalu berganti. Yang percaya kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap
percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Jemaat Tuhan, Tuhan selalu yang percaya selalu menjagaku, selai di rambutku. tanpa seizin Tuhan, yang percaya akan pertolongan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan meliharaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita minta pertolongan dari Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Yesus kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Terpujilah namamu di tempat Allah yang maha tinggi. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. hanya Engkau, Allah yang kami agungkan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan biar bulut. Kan memuji nama Raja, biar memuji namamu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. sekali lagi, kita kasih penghormatan tinggi-tinggi di dalam hadirat Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan biar bulut-bulut. Saya undang hambanya dengan segenap hati. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
kasih buat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur di hari yang indah, hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Kali kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan itu bukan suatu kebetulan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap kami yang mendengarnya di tempat ini membuka telinga, mata, hati kami Tuhan. Sehingga kami mengerti kebenaran yang daripada-Mu, sungguh-sungguh kebenaran yang memerdekakan setiap kami boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya waktu kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan, kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Karena hanya Yesus yang sanggup memulihkan dan menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi saudara, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, sudah pada kenal sebetulnya ya di tempat ini. Nama saya Priscilla, ini di depan saya suami saya Dev, dan sungguh sangat diberkati kalau hari ini saya bisa di sini lagi. Jadi terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Iwan dan Ibu Yola di tempat ini yang telah mengundang saya, mengizinkan saya, memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kabar baik ini ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kedewasaan rohani ya. Kita belajar sama-sama bagaimana sih kedewasaan rohani itu gitu ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, kita sudah menjadi Kristen sudah lama, kita sudah melayani di gereja sudah lama, tapi ternyata apa? Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia kekristenan kita, tidak ditentukan oleh jabatan gereja kita, tidak ditentukan oleh pengetahuan rohani kita, tetapi bukan transformasi itu. Bagaimana kita menjadi dewasa sangat dibutuhkan apa? Waktu kita, bagaimana kesetiaan kita, komitmen kita, dan buah dari iman kita itu sebenarnya kedewasaan itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak terlihat langsung, tetapi mulai berjalan di dalam iman. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berjalan di dalam iman, kedewasaan itu akan natural. Ya. Jadi sama seperti bayi yang masih belajar berjalan, dia akan merangkak, dia bahkan akan lari dan dia terjatuh. Bahkan dia apa? Tidak tegak kalau sedang berjalan. Demikian juga sejak lahir baru manusia sudah percaya Yesus, tapi hidupnya kok begini-begini aja gitu. Karena apa? Karena kita tidak mengalami perubahan pola pikir kita. Jadi kita akan belajar di sini bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita mengenal Yesus, kebutuhan kita untuk dewasa secara rohani itu sebenarnya sudah lengkap waktu kita menerima Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Jadi 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang soleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Sejak menganugerahkannya itu kepada kita secara mutlak. Bahkan diperlukan untuk kehidupan rohani yang dinamis. Itu semua Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi Petrus di dalam ayat ini mengatakan bahwa semua yang kita perlukan atau berarti di kita butuhkan datang, kita peroleh melalui pengenalan akan Allah. Dan Yesus telah memberi kita semua yang kita perlukan ketika kita dilahirkan kembali. Berarti waktu kita lahir baru percaya Yesus, roh kita itu sudah sempurna. Seperti roh Yesus. Tapi kadang-kadang orang sering lupa.
Tetapi apa manfaat-manfaatnya? Nah, mari kita pelajari. Jadi kita hanya memerlukan pewahyuan tentang apa yang sudah kita miliki di dalam Yesus. Iman itu sudah ada di dalam kita. Bukan, oh kita kurang iman, iman kita masih kecil. Bukan, ukuran iman itu sama, Bapak Ibu. Tetapi kita hanya perlu belajar bagaimana menggunakan apa yang sudah kita miliki di dalam hidup kita. Lalu kalau kita membutuhkan semua kebutuhan yang kita perlukan di dunia ini, Tuhan sudah memberikan. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Tuhan bilang, aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah hal-hal yang harus kita kejar. Tentang kemakmuran, Tuhan sudah berikan kepada kita semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah itu dan renungkanlah itu. Karena apa? Itu menjadi pegangan buat kita, setiap janji-janji Allah itu. Dan setiap kita hanya perlu mempelajari hukum yang mengatur tentang kemakmuran. Kita harus bekerja sama dengan hukum-hukum itu. Karena waktu kita melakukan hukum itu, kita akan menerima manfaatnya. Jadi sebenarnya kekristenan itu tentang mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita ke alam natural. Makanya orang dibilangnya apa? Supranatural. Padahal bersama dengan Yesus itu adalah natural. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami hal-hal yang orang bilang mujizat, ya berjalan bersama Yesus, ya kita berjalan di dalam mujizat. Dan kesembuhan sudah ada di dalam kita. Jadi kalau kita mengalami sakit penyakit apapun, ingat dan percayai bahwa penyakit itu bukan daripada Tuhan. Ya, jadi kodrat dan sifat kita, ada Yesus di dalam kita. Kita tahu bahwa penyakit bukan daripada Tuhan, kita harus perkatakan. Karena setiap janji dan firman Tuhan waktu kita perkatakan itu akan terjadi. Jadi jangan ikuti gitu. Kalau misalnya pusing, jangan pusing, aku pusing nih, itu segala macam. Berdoa saja. Berdoa apa? Kita tahu bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Kita tahu telah berarti sudah, berarti bagian kita apa? Menerima. Ada hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita tidak praktekkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita praktek, awal kok belum ya. Tapi enggak masalah, waktu kita praktekkan itu hal-hal supranatural itu akan terjadi. Karena saya pun mengalami demikian. Jadi kita punya kuasa yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian itu sudah ada di dalam kita, Bapak Ibu. Nah, Allah saja yang merupakan sumber daya kita. Sumber daya kita itu bukan keuangan kita, bukan pekerjaan kita, bukan apapun yang di dunia ini terlihat. Tapi sumber kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana semua pertumbuhan datang dari kemurahannya. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah paket komplit. Tidak ada satupun yang kurang, Bapak Ibu. Tetapi kita bertanggung jawab untuk taat, untuk kita mengikuti hal itu. Kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 5 dan 8. Ini yang saya di PPT ini saya sudah tambahin, tapi ini sangat bagus sekali waktu saya mempersiapkan ini. Jadi kemarin Pak Robert bilang, Bu Sila nanti kasih ke saya gitu PPT-nya. Saya sedang gali terus, karena ini ayat luar biasa banget, saya sangat-sangat diberkati. Mungkin Bapak Ibu nanti di rumah bisa baca versinya, tetapi ini saya ada tengah merahnya ya. Itu luar biasa, saya sangat diberkati dari ayat ini. Saya bacakan yang sudah ada tambahan dari maksud daripada ayat ini ya Bapak Ibu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, berarti apa? Menjalankan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan adalah keunggulan, keteguhan hati, energi Kristiani, energinya Tuhan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Kecerdasan. Itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kepada pengetahuan pengembangan untuk penguasaan diri. Kepada penguasaan diri adalah ketekunan. Tetapi penguasaan diri adalah apa? Buah roh. Salah satu buah roh yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada namanya buah roh, yaitu penguasaan diri ya, buah ke-9. Nah, ketekunan pada apa? Pada janji-janji ilahi.
kesalehan, kebaikan itu harus terus dikembangkan di dalam setiap kepribadian kita, diri kita. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih Kristiani, kasih agape. Nah, dan kepada kasih, yaitu kasih Allah sendiri, akan saudara-saudara. Jadi kita harus mengembangkan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara ya, ini ayat yang luar biasa, saya sangat diberkati sekali melihat ayat ini secara pribadi. Saya kulik, saya dalemi bagaimana ternyata Tuhan memberikan kita itu hal-hal yang luar biasa kepada kita, pengetahuan untuk kita menjadi dewasa rohani, orang-orang yang layak untuk dipakai sama Tuhan. Itu tergantung kita Bapak Ibu. Dan itu butuh waktu, butuh komitmen. Jadi ada keteguhan yang di sini berarti kita harus tabah menjalani setiap kehidupan yang terjadi di dalam setiap diri kita. Karena kita tahu yang ayat ini Bapak Ibu renungin lagi, nanti baca lagi bahwa seperti dalam tujuan akan kasih sayang, ada kesetiaan dan kondisi atau kualitas yang konstan. Berarti apa? Bahwa Petrus di dalam ayat ini, bahwa pengetahuan yang menghasilkan tersebut menyebabkan ketekunan di dalam mengejar iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesabaran, kesalehan, kebaikan, persaudaraan dan kasih Tuhan. Bagaimana itu nggak pakai komplit? Ini baru satu ayat ya, baru dari Petrus, dan itu hanya 2-3 ayat. Itu seperti itu kedalamannya. Waktu kita akan gali satu ayat ini, pasti akan mengalir banyak lagi pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa, dan itu menjadi efektif untuk kita bisa berbuah di dalam pengetahuan akan Yesus. Ya, itu adalah apa? Inti kedewasaan. Jadi semua yang kita butuhkan itu sudah ada di dalam kebenaran firman. Makanya kenapa kita butuh belajar firman. Jadi ada 4 faktor penting kedewasaan rohani. Nomor 1 itu menjadi persembahan yang hidup. Nanti kita akan ulas satu-satu. Nomor 2 itu memperbaharui pikiran kita. Nomor 3 menerima kuasa Roh Kudus dan mengerti identitas baru kita. Kita akan mulai dari menjadi persembahan yang hidup, yaitu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai tubuh kita. Dan kita ini adalah bait Roh Kudus, karena Roh Allah diam di dalam kita Bapak Ibu. Jadi jangan sembarangan sama tubuh kita. Karena apa? Tuhan memakai tubuh kita. Jadi kebaikan Allah lah yang menuntut manusia kepada pertobatan. Dan waktu ada Roh Allah itu, kita bisa bertobat. Kalau nggak ada Roh Allah, kita bisa lihat. Kita bisa lihat contohnya dari bangsa Israel. Bagaimana dia tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, isinya apa? Mengeluh, frustasi, ngomel-ngomel setiap hari. Padahal di situ ada penyertaan Tuhan Yesus, ada tiang awan dan tiang api. Bayangin, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa sekarang, orang-orang yang dipilih Allah. Hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, percayalah itu akan menjadi berkat. Buat kita sendiri, buat orang-orang. Kadang-kadang kan kita masuk ke restoran, waktu kita datang kok sepi-sepi aja. Sering kan seperti itu mengalami, begitu kita masuk duduk pesen-pesen, yang datang banyak sekali. Bahwa keberadaanmu itu akan menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jadi bagaimana kita menjadi korban yang hidup ketika pengorbanan selalu mati, ya kan? Oh itu dikorbanin, ya kan? Mati. Tetapi apa?
faktanya bahwa persembahan diri kita kepada Tuhan bukanlah kesepakatan yang hanya dilakukan sekali. Kesepakatan sekali waktu kita menerima Yesus iya, tapi day by day-nya itu harus sering-sering kita harus mengingatkan kita. Nah, kita harus mati terhadap keinginan kita sendiri, terhadap daging kita sendiri itu kapan? Setiap hari. Itu yang dinamakan korban yang hidup. Dan itu harus menjadi komitmen hidup yang berkelanjutan kepada Tuhan. Jadi saya ada contohnya ini pesawat luar angkasa Apollo, waktu kita melakukan perjalanan ke bulan, pesawat itu apa? Tidak meluncur begitu aja sampai di sana Bapak Ibu. Prakteknya setiap 10 menit dia apa? Kalibrasi ulang. Setiap 10 menit. Kalau enggak nanti dia enggak sampai. Dia enggak sampai bulan tapi ke planet lain. Karena apa? Karena begitu naik begini dia ke kanan. Jadi setiap 10 menit dikalibrasi ulang, ditarik lagi ke tengah supaya lurus nih treknya di sini gitu ya. Ternyata pas ditarik dia bablas lagi ke kiri, ya kan? 10 menit kemudian ditarik lagi. Bayangin itu perjalanan ke bulan Bapak Ibu Saudara. Tapi perjalanan iman kita juga seperti itu. Waktu kita on the track, oke. Tapi kadang-kadang apa? Tipu daya, hal-hal apapun yang menghalangi kita untuk on track kepada firman Tuhan apa? Masalah. Apa yang kita hadapi di dalam pekerjaan, mungkin anak-anak atau apapun, keuangan. Jadi kita harus on track, tarik lagi supaya kita on track, kita tahu firman-Nya ini. Bahkan di pesawat ini, pesawat Apollo yang ke bulan itu, mereka mendarat beberapa meter di dalam area pendaratan yang ditargetkan. Di situ 500 mil. Namun misinya berhasil, dia sampai ke sana. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita akan sampai, jadi nggak usah, oh di sini nggak apa-apa lah begini aja, nanti kita di surga enak. Bukan itu, di surga itu sudah jaminan waktu kita percaya Yesus, kita pasti masuk surga. Pasti, garis bawahi, tanda seru, pasti itu. Jadi jangan pusingin lagi karena itu bagian kita adalah warga kerajaan surga. Tetapi bagian kita sekarang apa? Kita harus membawa Injil ini sampai semua orang melihat, sampai semua orang percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena apa? Itu tugas kita, bukan hanya tugas para pendeta, bukan hanya tugas para Pak Iwan sebagai gembala, tapi semua kita itu tugas kita Bapak Ibu. Karena kita menjadi apa? Duta-dutanya Tuhan. Tapi kapan kita bisa melakukan seperti itu? Tinggal kapasitas hati Bapak Ibu sendiri bagaimana. Mau enggak mengalami hal-hal itu? Mau enggak dipakai Tuhan? Mau enggak membawa kebenaran ini supaya orang mengerti? Karena banyak orang tidak mengerti kebenaran Bapak Ibu. Jadi kita tinggal berangkat dan mulai menuju tujuan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ada jaminan senantiasa. Jadi kita mungkin melakukan koreksi arah setiap 10 menit. Selama apa? Kita hidup, sisa hidup kita dari sekarang sampai nanti kita kembali kepada Bapa, kita akan koreksi terus. Jadi kekristenan itu tentang apa? Tentang hubungan kita sama Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang lain merubah fokus kita kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari Salomo Bapak Ibu. Salomo diawali dengan takut sama Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Tapi akhirnya berantakan, istrinya 1000. Karena apa? Ulah dunia ini akan membawa kita masuk ke sana. Jangan mau Bapak Ibu. Kita harus ambil keputusan itu untuk on the track. Gitu ya Bapak Ibu. Karena Yesus mati untuk kita masing-masing, jadi masing-masing dari kita harus hidup untuk Dia. Iya, sederhana, bukan kita hidup untuk Yesus, tapi Yesus hidup untuk kita sekarang ini. Ya, jadi waktu kita menjadi bait Allah itu semuanya akan dipakai sama Tuhan.
Dan Tuhan tidak hanya menginginkan pelayanan kita, Dia menginginkan kita. Begitu Dia mendapatkan kita, Dia mendapatkan pelayanan kita. Ya, itu luar biasa banget. Waktu Dia grab kita dapat semuanya. Itu benar sekali karena saya menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Dari saya nggak punya apa-apa, saya di Jakarta struggle sendiri sampai saya sekarang ada di sini, bisa berdiri di sini, bisa berbicara kepada Bapak Ibu semua. Itu karena apa? Karena firman. Karena saya percaya janji-janji Tuhan. Nah, itu yang harus kita pegang. Janji-janji Tuhan itu yang harus kita pegang. Mungkin kita bilang, aduh, persoalannya seperti ini kayaknya nggak ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Cari di ayatnya di mana. Mari kita belajar pembaharuan pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kuncinya ada di mana? Di pikiran kita. Segala sesuatu yang terjadi ini kuncinya ada di pikiran kita. Bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang bukan dari Tuhan. Waktu kita hidup ini, kita dibesarkan di dalam lingkungan keluarga masing-masing. Dengan semua beragam budaya-budaya, pendidikan kita juga enggak sama. Jadi itu yang membentuk pikiran-pikiran kita, membentuk pola-pola di dalam pikiran kita yang menjadi mercusuar kita. Padahal itu sebenarnya bukan daripada Tuhan, itu bukan kebenaran. Itu apa? Adat istiadat mungkin yang kita pegang. Tetapi waktu kita mengambil firman, kita sedang mengebom semua pikiran itu dan kita on the track di dalam firman Tuhan, menjadi pikiran Kristus. Makanya di Alkitab ada tertulis pikiran Kristus. Dan Tuhan Yesus waktu pertama kali disalib, apa yang Dia kasih? Mahkota duri. Berarti pertama kali yang Tuhan Yesus sudah tebus pikiran kita. Makanya kenapa konflik terjadi apapun, karena pikiran-pikiran itu harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini sungguh-sungguh bahwa pembaharuan pikiran itu melalui firman, enggak ada cara lain, Bapak Ibu. Jika kita memikirkan hal yang sama dengan apa yang dunia pikirkan, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi ini sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup kita. Jadi kita menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada firman, kita mempelajari firman, maka apa? Kita bersekutu dengan Dia, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini seperti metamorfosis, ya kan? Dari ulat menjadi kupu-kupu. Kita yang belum mengerti kebenaran, dulu kita ulat. Kita nggak tahu apa-apa. Apakah ulat tahu kalau dia bisa terbang? Dia harus menjadi kepompong. Akhirnya dia akan keluar. Waktu dia menjadi kepompong, jangan sekali-sekali kita membantu, melepaskan kepompong itu. Kalau kita melepaskan kepompong itu, akhirnya apa? Dia akan cacat. Jadi biarin aja, dan dia akan pelan-pelan terbuka, dan dia akan terbang. Waktu dia jadi kupu-kupu, apa dia ingat waktu dia jadi ulat? Enggak. Nah itu perubahannya itu tanpa usaha. Sama dengan kita. Bagaimana itu bisa terjadi ya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan semua ini sedang diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti oleh Roh Tuhan yang diam di dalam kita. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi jangan menganggap kita itu tidak penting, Bapak Ibu. Kita itu penting sekali dan berdampak. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat ke dalam cermin. Kadang kalau pagi-pagi semua kita di kamar mandi lihat muka kita apa? Oh, saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Adanya kurang terus.
Tetapi waktu kita berkaca kepada firman Tuhan mencerminkan kita, itu menunjukkan apa? Identitas kita, asal usul kita, warisan kita yang kaya di dalam Kristus. Bayangin itu hal-hal yang seperti itu tuh berdampak luar biasa kepada kehidupan kita. Kalau kita tahu itu, kita menghadapi segala sesuatu pasti kita bisa. Karena ada Yesus bersama-sama dengan kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada pergumulan, tiba-tiba masalah datang, kita ngapain? Minta hikmat Tuhan. Kalau saya ambil satu ayat kebenaran firman Tuhan, saya pikirin itu satu ayat, mau tidur, mau bangun, saya mikirin itu aja. Terus tanya sama Tuhan, ini maksudnya apa, bagaimana? Nanti itu akan kita dapat rema itu. Coba Bapak Ibu mulai pikirkan seperti itu. Karena seperti itu tuh seperti sapi sedang mengunyah. Sapi kalau makan kan semua masuk ke perut. Tetapi waktu dia duduk, dia akan mengeluarkan apa yang dari dalam dikunyah. Nah, kita mengeluarkan firman itu, kita mengingatnya, kita tanya sama Roh Kudus, hikmatnya apa buat kehidupan kita. Karena itu sangat berdampak sekali. Saya kalau merenungkan firman Tuhan, kalau belum dapat apa-apa misalnya, ini saya berhenti dulu, saya berdoa dulu, saya tanya. Seperti saya mempersiapkan untuk materi ini ya, saya cuman minta sama Tuhan apa, nanti dia akan nongol satu. Begitu udah satu-satu tuh caranya itu seperti itu Bapak Ibu. Ditulis, tanya Roh Kudus mana. Nanti Tuhan itu bisa, Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita, oh ini materi gitu. Jadi itu sama Tuhan tuh luar biasa. Ini baru kebenaran firman Tuhan yang menjadi hidup. Demikian juga di dalam kehidupan saya sama suami saya. Banyak hal yang luar biasa. Banyak hal yang supranatural terjadi di dalam kehidupan kami berdua gitu. Demikian juga saya saksikan waktu itu di tempat sini juga, waktu mami mertua saya ya sakit diabetes, katanya penyakit keturunan. Katanya orang kalau udah suntik insulin nggak bisa stop. Enggak tuh, bisa stop dan sekarang dia normal, gula darahnya normal. Dan itu karena apa? Kita percaya gitu. Kita percaya bahwa sang penyembuh itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita kalau makan nggak sembarangan juga gitu. Kita harus berhikmat Bapak Ibu. Jangan semua kita makan, baik nggak buat tubuh kita? Semua makanan enak iya, tapi baik nggak tubuh kita? Makan itu yang baik apa? Secukupnya, ya kan? Karena itu baik buat tubuh kita. Kita belajar Bapak Ibu, saya juga sedang belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar terus tadi, kalibrasi terus tuh kehidupan kita Bapak Ibu. Itulah maksud dan rencana Tuhan untuk kita. Karena apa? Kita akan menjadi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau, bahwa segala sesuatu ya Tuhan siapkan supaya kita bisa menikmatinya. Jadi benar-benar bahwa perubahan tanpa usaha. Jadi masukin saja firman itu ke dalam hati kita. Tunggu gitu. Markus 4 ayat 26 dan 28. Dan dia berkata, begitu juga kerajaan Allah, seolah-olah seorang harus menabur benih ke tanah dan harus tidur dan bangun malam dan siang, dan benih akan tumbuh dan dia tidak tahu bagaimana karena bumi menghasilkan buahnya sendiri. Pertama bilahnya, lalu bulirnya, setelah itu jagung penuh di bulirnya, tetapi ketika buahnya sudah keluar segera dia ditaruh di sabit karena panen sudah tiba. Ini sama dengan benih firman Tuhan. Ini kita bisa belajar dari petani, firman Tuhan harus ditanam seperti benih di dalam hati kita. Sama seperti benih yang tidak melepaskan hidupnya sampai di tanah. Firman Tuhan tidak akan membebaskan kita sampai kita mendapatkannya itu di dalam hati kita. Kalau masih di sini Bapak itu masih logos, itu menjadi pengetahuan saja. Tapi harus sampai ke dalam hati. Dan biarlah dia bertumbuh di dalam hati kita. Supaya itu apa? Membawa dampak, membawa hasil yang luar biasa. Orang yang menabur benih, tidur dan bangun. Ya kan, petani kan seperti itu. Kalau sudah ditabur benihnya, dimasukin ke tanah, udah didiemin.
Bukan besok lagi belum ada kelihatan, ayo kita bongkar lagi gitu. Mati Bapak Ibu, ya enggak? Demikian juga dengan firman, sesimpel itu. Menghidupi firman itu harus dari diri kita sendiri. Seperti itu kebenarannya, kita masukin firman, ayo renungin firman, minta Tuhan kasih hikmatnya kepada kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita, apalagi ini adalah untuk kebaikan, itu enggak tunggu-tunggu lama. Kita minta sekarang, 2 menit, 3 menit, oh kita udah dapat tuh, gitu. Saya sering banget bilang sama suami saya, oh aku udah dapat, oke. Jadi saya langsung tulis-tulis dulu, gitu. Itu mengenai firman, demikian juga mengenai yang lain. Oh kita menghadapi ini, menghadapi apa, banyak pergumulan, banyak masalah. Kita mesti ngapain? Duduk, kita tenang. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Kekuatanku-nya itu siapa? Karena ada Tuhan di dalam kita, kita menjadi tenang. Kita menjadi damai, karena kedamaian itu tidak bisa dibeli. Kedamaian itu hanya terjadi karena kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Jadi waktu kita punya intim sama Tuhan, kita dengar dia, kita disuruh ngapain, pegang itu. Karena orang lain nanti akan apa? Tarik-tarik kita, ayo aja dulu ke sini, ayo ada ini, itu, segala macam. Tetapi kita udah tahu firmannya ini buat kita, ini yang harus kita lakukan. Jadi ikutin ini, supaya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, jadi kita harus kalibrasi ulang terus menerus supaya kita diingatkan. Dan ketika kita menaruh firman Tuhan, kita sedang mengalami perubahan. Jadi pertumbuhan berarti apa? Perubahan. Jadi kita enggak stuck di situ aja Bapak Ibu. Karena kita akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa di dalam kekristenan kita. Jadi ketika Tuhan mengarahkan kita untuk fokus pada firman-Nya, semuanya berubah. Dan itu perubahan tanpa usaha. Dan itu terjadi. Bahkan apa? Kalau tadi mengalami sakit penyakit apapun, ternyata tiba-tiba sakit itu udah hilang dengan sendirinya. Nah, yang ketiga menerima kuasa Roh Kudus. Kita tahu 9 Mei kemarin kenaikan Yesus. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adakah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti apa? Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus terbatas. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, melakukan pengorbanannya untuk Bapak Ibu dan saya, sekarang dia ada di surga, dia mengutus Roh Kudus turun buat setiap kita. Jadi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus berhasil mencapai surga dan tahtanya, karena dia mengirimkan Roh Kudus itu di dalam kita. Dan Roh Kudus itu menjadi penghibur kita. Itu yang luar biasa, kita menghadapi apapun kita nggak takut. Ketika Roh Kudus datang, dia akan memimpin kita dan dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah ada di dalam kita. Prakteknya kita hanya memperbaharui pikiran kita saja Bapak Ibu. Dan sangat sulit untuk menjalankan otoritas sebagai orang percaya jika kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Jika Tuhan dapat melakukan apapun yang dia inginkan, pertanggungjawabannya itu, maka tidak ada otoritas yang benar-benar dapat digunakan sebagai anaknya. Kalau kita enggak tahu, tapi kita tahu. Jadi kita mengerti identitas baru kita. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang menghidupkan, daging tidak ada gunanya. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan Galatia 2 ayat 20, ketika dia berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup. Namun bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, aku hidup oleh iman yang akan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Jadi hal-hal yang luar biasa ini bahwa hidup kita bukan punya kita lagi tetapi punya Kristus. Dan kita percaya roh kebenaran itu sudah berdiam di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu kata dia. Ya kan? Aku di dalamnya. Jadi jangan takut akan apapun, akan masa depanmu, akan pekerjaanmu. Ya, dan jika Kristus ada di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan memberikan itu kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Supaya Kristus diam di dalam hatimu karena iman. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau saya bisa mengupas ini, oh bisa 2 jam ya. Karena apa? Buah dari ciptaan baru. Itu banyak sekali kebenaran dan kekudusan sejati menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu sudah ada di dalam roh kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi kita mari gali terus kebenaran firman itu supaya kita menjadi apa? Dewasa rohani. Enggak cengeng, enggak egois. Ya kan? Kalau anak-anak kan egois, maunya buat kita aja. Sudah punya permen, dia lihat yang lain, warna lain, dia mau minta. Ya kan? Hal-hal yang seperti itu tuh harus kita sadari gitu. Apa sih sebenarnya kita ini bagi Kristus, bagi setiap orang lain. Bahkan kita itu adalah jawaban dari setiap doa-doa Bapak Ibu. Jadi setiap kita itu adalah jawaban dari orang lain. Karena Tuhan selalu memakai kita untuk memberkati orang lain. Itu maksud dan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu bahwa kedewasaan rohani adalah respon kita terhadap firman. Dan merupakan proses yang berkelanjutan melalui karya Roh Kudus di dalam kita. Jadi sungguh-sungguh luar biasa karena Tuhan sudah memberikan itu semua kepada kita. Jadi mari ambil langkah. Karena itu bagian kita Bapak Ibu. Seluas kita membuka hati, seluas itu juga Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Pasti itu menjadi dampak luar biasa. Ya Bapak Ibu ya. Ini sudah habis ya waktunya. Kalau terus membawa kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu 1 jam enggak cukup. Iya kan? Kalau kita fellowship itu kita bisa seharian sama Selit sama Robert tuh kita bisa seharian. Enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu luar biasa waktu kita praktekkan terus kita mengalami, kita beritahukan kepada teman-teman kita. Terus kita bisa melihat bahwa sebenarnya simple banget ikut Tuhan. Asalkan pola pikir kita ubah, kehidupan kita jadi berubah gitu. Ya, jadi mari kita terus tertuju kepada firman, praktek terus. Karena waktu kita praktek itu di dalam kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan Tuhan menginginkan setiap kita menjadi dewasa rohani. Kenapa? Karena Tuhan mencari mempelai yang dewasa. Pernah enggak Bapak Ibu, waktu mempelai itu ada, orang yang mau menikah itu sudah orang yang dewasa. Waktu mempelai itu mempersiapkan hidupnya untuk menikah, dia adalah perempuan dewasa. Dia bisa melakukan dan bertindak secara dewasa. Bagaimana? Bertanggung jawab. Mulai dari diri kita. Ya Bapak Ibu ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kedewasaan rohani itu kita butuhkan dan itu akan kelihatan di dalam kita menyikapi setiap hal di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kita cukup saya sampai di sini, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu semua akan mengalami hal-hal yang luar biasa karena saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang dewasa di dalam Tuhan dan kemanapun Bapak pergi, kemanapun melangkah bahwa tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat akan mengikuti Bapak Ibu. Percaya dan pegang janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami akan bertumbuh terus menjadi dewasa, kami akan fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini terus diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Priscilia. Siapa yang merasa diberkati Tuhan pada kebenaran firman hari ini? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan dengan sukacita karena Allah kita sumber berkat kita dan janjinya ya dan amin. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita kembali satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, di mana Engkau ajari kami untuk kami menjadi anak-anak yang dewasa rohani Bapa. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini akan meneguhkan kami sehingga kami keluar Tuhan menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Bapa, sebentar kami akan memberi lewat apa yang kami punya. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya persembahan kami Kau sucikan, Kau kuduskan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja di gereja ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan pengumuman. Puji nama Tuhan. Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 12 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscila Susi. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 19 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Yenten. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI WOW, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. the stone has rolled away. No longer I am chained. Kita akan doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, ada pengumuman tambahan. Kita akan membuka kelas baptisan untuk dewasa. Tanggal 28 April yang lalu kita sudah membaptis anak-anak kita yang teens. Ya kan, ada 3 orang, yaitu Brenda Pangemanan, Jonathan Gunawan, dan Paulus Yusuf Asdriel. Ya. Dan di bulan depan kita akan baptis untuk yang dewasa. Dan sebelum baptisan kita akan ada kelas baptisan. Kita buka kelas baptisan untuk dewasa dimulai minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis atau ingin belajar, mungkin sudah pernah dibaptis tapi mau belajar lebih jelas lagi, silakan ikut mendaftar kepada Menar atau kepada saya mulai jam 1. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya udah pernah dibaptis. Iya, mungkin Bapak Ibu Saudara baptis percik atau baptis yang lain, nggak apa-apa. Yuk kita bawa untuk mengikuti baptis selam, baptis yang sebagaimana ada di firman Tuhan yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Ya, silakan mendaftar kepada Saudara Menar dan atau kepada saya. Kita akan mulai minggu depan jam 1 sampai jam 2.
sebelum masuk dalam baptisan. Kalau mau belajar aja nggak apa-apa, mau dibaptis juga sekalian silahkan. Itu mungkin pengumuman tambahan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sungguh begitu mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bangga kami punya Bapa yang baik. Engkau sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, benih firman Tuhan itu akan terus tertanam dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap janji-Mu Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun setiap keberadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan berkat atas seluruh kehidupan mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu membuat mereka berhasil, bahwa hidup mereka akan semakin naik dan terus naik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Priscilia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terus menuntun menyertai dia. Kemanapun dia berada, kami percaya Tuhan, lewat hidupnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya setiap benih-benih yang firman Tuhan yang dia sampaikan, itu akan menjadi berkat buat orang-orang yang menerima itu Tuhan. Sehingga mereka akan, orang-orang yang menerima kebenaran itu, yang akan membawa mereka mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya